teman-teman berbijak, kembali lagi dengan ceritanya podcast. Kali ini kita kedatangan gestar nih. Narasumber. Dari apaan aja gua. Bener-bener. Kenalan dulu dong bang, namanya siapa nih? Nama gua Chandra. Oh Chandra, hai Bang Chandra. Iya. Nah kebetulan Bang Chandra ini tuh yang punya rumah di sini ya. Iya. Yang pernah nempatin. Pernah nempatin iya. lah. Belum punya. Nanti belum tanda tangan surat. Rumahnya tuh serem banget guys. Thank you. Dia masuk gini loh. Gila. Ekstrim. Gua nggak tahu itu harus Ekstrim nganggap sih. pujian atau apa ya. Ya, jadi di cerita podcast kita kali ini nih Bang, gue tuh mau nanya-nanya lah seputar pengalaman apa sih yang pernah lu alamin ketika lu tinggal di sini. Oh gitu. ya. Banyak. Dan kenapa lu bisa tinggal di sini itu kenapa? Oh ya. Ngapain? Oke. Udah dapat spoiler gua. Nah kayak gitu. Jadi pertanyaan pertama nih, Nah. kita kayak wawancara ya. Oh, iya. Enggak ada Belum. Q&A-nya nih. Iya. Jadi agak formal dikit. Oh ya, oke siap. Boleh, boleh. Kita membawa berita. Iya. Oke, gue pakai jadi mic-nya atau Nah, apa sih Bang yang pernah lu alamin selama lu tinggal di sini tuh apa aja sih? Banyak, Pak. Banyak. Gue tinggal di sini kan dari 2015. Sekitar situlah. Gue kuliah tuh masuk itu cuma nggak ada 2 semester, gue udah pindah ke sini. Nah, Oke. tuh. Jadi apa yang ada di sini pertama pas ini tempat waktu itu kamar gue. Oh, yang ini. Jadi waktu itu gue tinggal sama nyokap. Nyokap di kamar sana. Gue tinggal di sini gitu. Di sini pertama awal-awal gue tinggal di sini tuh pintu yang itu. Pintu yang di sana tuh digaruk. Nah, digaruk gue pikir tikus karena di sini emang awal-awal tuh banyak tikus kan. Pas gue cari tahu nggak ada bekasnya. Udah gitu garuknya tinggi. Gitu waktu itu gue nyari-nyari tapi kemarin kita nggak ngeliat kan ya. Iya. Tapi itu tinggi garuknya gitu. Itu Kalau emang binatang tuh harusnya ada bekasnya gitu. iya kan biasanya Iya. ada bekasnya apalagi tikus. Lu tahu kan tikus ngerusak ya. Terus gue sempat juga sama nyokap gue waktu itu gue lagi makan di depan masak apa gitu, mak gue minta tolong beliin saus. Handphone gue tinggal, gue cabut pas balik mak gue ngomel-ngomel udah nggak di depan, mak gue udah di kamar. Pintu ketutup. Ngomel, "Kak, itu kenapa ringtone handphonenya suara cewek ketawa sih?" Widih. Lah, kagak begitu suaranya. Itu mah bukan handphone saya silent gitu. Emang dari mana suaranya? Itu dari jendela. Dari jendela di sana, Pak. Itu waktu mak gue cerita itu, gue udah nggak di sini tinggal tidurnya. Gue udah tidur depan, tidur di sofa gue karena gue nggak bisa gue tidur di sini, nggak kuat gue. Kayak uji nyali. Iya gitu. Terus. Wah itu masih ada emak gue tuh nggak terlalu itu soalnya emak gue kan religius. Gue bangsatnya. Saling melengkapi. Iya, gue si bangsat, emak gue religius ya gitu. Jadi balance. Lu bener banget. Ngegangguinnya gue, emak gue kagak diapa-apain. Nah abis emak gue pindah, gue tinggal di sini sendiri. Itu berapa tahun gue kurang ingat, tapi gue keluar di sini tuh 2018. Jadi sekitaran 3 tahun. 3 ya? tahun. Nah, pas gue tinggal di sini, itu baru puncak acaranya Pak ternyata. Puncak Gimana nih acara. kamu tadi? Puncak acara apa? Puncak acara karena kan ini tempat mau dibilang gede ya, lumayan gitu kan. Gue tidur di kamar emak gue. Itu ya ada lah gue lagi mau tidur. Entah meja gue digebrak-gebrak, mejanya ada di depan bisa lo lihat, meja gue digebrak-gebrak Pak. Itu gue lagi tidur. Si anjing berani-beraninya gue mau tidur, gitu kan. Kalau enggak waktu itu gue nyenderin matras. Matras kan kalau nyender ke sini ya. Iya. Tapi jatuhnya ke depan, Pak. Bisa gitu. Bisa gitu ya? Matras gede, bruk. Ih, si goblok, anjing gue pengen tidur. Sama bingkai-bingkai foto gue jatuh itu sembari gebrak-gebrak meja, kata gue, wah daripada gue rusuh matras gue bangunin ntar gue tidur gue kebangun kan gara-gara disengin, udah gue rebahin semua aja yang berdiri posisinya gitu. Gokil ya. Terus gue sempet pelihara kucing. Gue udah pernah cerita sama lu nih. Waktu itu kucing gue ada 2, yang satu raib,
Yang satu nih ribut karena di belakang bolong. Di belakang tuh bolong nyambung ke kebun belakang. Itu ribut sama kucing liar di kamar gua kan, tai tuh. Gue usir, gua berdiri di pintu situ, di lubang itu. Gua itu ya. Itu gua ngeliat ke lubang itu, gua pikir kucing. Taunya kayak orang putih kayak porselen, ngeliatin gua dari lubang begini. Ngadu mata sama gua. Gitu kata gua, gue cuma bisa no, gue masuk kamar, dah gitu. Terus dulu nggak terlalu itu sih, tapi di sini lalu itu gue pernah lagi mau tidur, kebangun atau baru mau tidur gue kurang ingat, itu ada hitam, sedikit lebih tinggi dari orang. Ini? Iya, sedikit lebih tinggi dari orang, hitam, cuma berdiri staring aja, ngeliatin aja. Terus kata gue, oh, oke. Dengan santuy guys. Iya, karena gue nggak terlalu berusaha mikirin mereka gitu. Kalau gue pikirin gue makin gak betah di sini, ya kan. Bener-bener. Jadi, oh ya udah lo mau ada di sini, sok silakan. Tapi yang gue ingat, yang hitam itu gue juga pernah lihat di tempat bokap. Gue nggak ngerti ngikut, gue nggak ngerti apa, gue nggak ngerti. Tapi gue pernah sama persis. Gue pernah datengin orang pinter dulu, bodohnya gue datenginnya orang pinter. Itu kata dia gini, kamu ini diikutin sama satu perempuan, satu laki-laki hitam, yang satu macan, yang satu monyet, yang dua gue nggak pernah tahu. Macan sama monyet tuh gue nggak pernah tahu, gue nggak pernah ngeliat, gue nggak pernah interaksi, nggak pernah ngeliat di mimpi pun nggak pernah. Tapi kalau yang cewek sama yang hitam itu, gue udah pernah, gitu. Kalau yang cewek itu emang waktu itu kesalahan gue. Jadi gue di sekolah, gue tinggal di sekolah waktu itu nginep. Gue ngadep ke kali waktu itu dari lantai 4 sekolah gue. Nah, gue siul-siul di sana karena kebiasaan gue, gitu kan, siul-siul aja. Ada yang nyaut bu dari bawah. Gokil. Bawah Terus kebun gitu kan, ada yang nyaut. Ih, gue panggil teman-teman gue, main sini. Dengerin dah, gue siul ada yang nyaut nih, gitu kan. Nah waktu itu sejak itu mantan gue tuh suka kesurupan. Kesurupannya bilang suka sama gue. Waduh. Dia kata gue, move on. Gue kan udah punya pacar, lu gimana? Nah itu jadi sekolah gue agak mencekam juga waktu itu gara-gara kejadian itu kan, suka banyak yang diganggu segala macam. Udah gitu waktu itu gue tinggal di sekolah. Nah singkat cerita, gue D3 waktu itu gue kuliah, gue lewat tempat itu lagi. Gue lewat tempat dimana si cewek itu bilang dia suka ngeliatin gue. Waduh. Gitu. Di rumah duka RSPAD, di seberangnya situ ada markas AL, di depannya ada tiang listrik. Tiang lampu, sorry. Iya, Itu gue suka ngeliatin lampu itu emang. Gitu. Gue nggak tahu alasan apa, gue suka aja ngeliatin lampu itu. Soalnya lampunya nyala, terus mati, nyala lagi, mati. Jadi enak kan diliatin, apalagi kalau malam Jakarta sepi kan. Gue lewat jalan situ, mulut gue berucap, Dem, udah sini ikut gue aja. Anjay. Ternyata beneran diikutin, sial. Wah, kata gue nggak beres. Waduh, penyesalan. namanya penyesalan di belakang. Iya, penyesalan di belakang emang. Kalau di awal namanya pendaftaran ya. Namanya daftar, gue registrasi. Gitu, udah mulai gue juga waktu itu kerja. Terus gue sempat ada cekcok sama tetangga, gue memutuskan untuk pindah. Gue ngokos sama teman-teman gue kesini cuma untuk ngambil barang-barang gue. Abis itu udah gue nggak pernah kesini lagi, ya baru-baru kesini kayak berapa bulan kemarin doang gitu. Berarti tempat ini kosong kira-kira 3 tahun. 3 tahunan ya. Kurang lebih 3 tahun. Jadi kalian bisa bayangin sendiri tuh yang di depannya itu kan banyak alang-alang nih sekarang. Iya, parah emang tinggi itu. banget. Jadi tuh gue bisa ketutupan gitu sama ilalannya. Lu ngeliat rumput tuh donga gitu. Gue bisa hilang tuh di situ, bahaya. Main petak umpet susah nyari. Yang mana ada cerita esek-esek semak-semak. Nah, itu kan tadi banyak cerita dari yang awal mula kejadian sampai di sekolah pun ada juga gitu Bang. Iya. Tapi kalau menurut pengalaman pribadi lu nih, selama lu tinggal di sini tuh gangguan yang paling ekstrim tuh apa sih? Gangguan yang paling ekstrim yang paling gua nggak suka. Itu yang paling gua nggak suka ya, bukan yang paling
Sering, tapi yang paling gue nggak suka tuh si manusia porselen itu. Oh, yang di belakang tadi. Iya, karena setiap gue omongin dia ada. Ada banget tuh. setiap gue ngomongin tuh ada gitu, nggak di sini, nggak cuma di sini. Gue cerita di luar, gue cerita di Sunter, gue cerita di kosan gue yang terakhir. Ada terus gitu. Kok si anjing gue cuma nyeritain doang, ngapain nongol-nongol, ngapain ikut-ikut gitu. Gue emang nggak bisa ngeliat, tapi gue tahu kalau mereka datang. Oh, berarti Feel. lebih kepeka gitu ya. Kepeka. Iya. Gitu. Nah, tadi kan juga lu sebut yang ngikutin lu ada yang sosok hitam. Itu ngikut dari tempat bokap lu ya? Dari tempat bokap, betul. Nah, itu maksudnya tempat bokapnya itu tempat apa sih? Rumah Rumah bokap. Dari Iya. rumah bokap lu. Iya, jadi waktu itu rumah bokap tuh baru selesai bikin lantai 2. Habis pengajian ceritanya. Nah, bokap ngajak sama anak-anaknya, yuk tidur di atas yuk, ngerasain tidur di atas. Gelar tikar tidur di atas. Nah, gue tertidur, pas gue kebangun, gue rebahan kan, di ujung kaki gue dia ngeliatin gue sama staring, diem aja. Terus karena mungkin pertama gue masih muda ya, jadi masih apaan sih anjing gitu kan. Gue cuma karena dan baru bangun juga, jadi udah tidur lagi. Gitu. Tersantuy sih. Parah. Nah, ya nggak nyaman, tapi kita kan berusaha bodo amat. Iya. Karena kalau misalnya semakin kitanya takut kan dianya semakin seneng. Oh iya, semakin kita ladenin semakin suka. Iya, jatuhnya si wanita ini. Iya, si wanita itu. Gue inget dia pernah ngomong gini sama gue, move on tuh susah kak. Si anjing, ternyata setan juga bisa ngomong begitu. Aku jadi inget di ceritanya kemarin. Bisa kita alamin ya. Gitu pak. Ini berarti ekstrim banget, parah sih. Maksudnya kita tuh kayak jadi kayak nggak perlu datang ke tempat horor, ternyata di situ juga Iya, ada. di sini juga gitu. ada gitu. Betul. Dan Kenapa? lu ada nggak niatan buat tinggalin lagi di tempat? Oh iya. Oh ya. Ya, ini rumah gua gitu. Ini wilayah gua. Waktu itu gua pernah bilang sama kru kalian, gua bakal tinggal di sini. Terus gua terganggu kan, gua mulai muntah-muntah. Respon gue cuma satu, si anjing ini gue yang punya tempat gitu. Lu kenapa lu mau ngusir gua? Apa urusannya lu ngusir gua? Gue yang punya lahan, lu numpang di wilayah gua. Gitu. Soalnya pernah gua mau rencana mau jual ini rumah, yang ikut sama gua tuh ngomong gitu. Cewek gue tuh ngomong sama gue, mas tadi pas kamu ngomongin mau ngejual rumah, yang di atas antena situ, di atas pintu itu ngomong ke aku, jangan katanya. Lah terserah gue, rumah gue. Tapi gue pikir udah ada rumah kenapa harus dijual kan? Mending ditempatin lagi. Bagaimanapun bentuknya, ya gue bakal tempatin ini lagi. Ya, ini rumah kita sendiri. Ini rumah kita. Kalau lu mau tinggal di sini, sok kita bersinergi kan bareng-bareng. Lu silahkan dengan urusan lu, gue bisa dengan urusan gua gitu. Ya, lu gua lah. Iya, yang penting lu gua udah nyaman kita. Iya, udah. Apa Vi yang mau lu tanyain Vi? Gue masih salut aja sih kayak speechless. Iya, bener-bener dia tuh ini orang amazing banget sih. Gue aja tuh yang kayak gini tuh masih takut gitu. Asli. Bang terbaik. Cuman ketika nih kan lu ada niatan untuk nempatin rumah ini lagi. Yes. Nah, seandainya hal yang dulu tuh terulang lagi gitu. Tindakan apa yang mau lu lakuin? Mau gue rukiah ini tempat. Asli, supaya gue hidup tenang sih ya. Biar lu pada juga tenang, gue juga tenang. Gitu kan, balik lagi ke omongan gue, yang penting lu gue gitu. Kalau lu rese, ya gue ambil tindakan gitu. Nah, kayak contoh gini nih. Ya kan? Kalau dia udah mulai ganggu, kita balas gitu ya. Iya. Nggak kita balas juga sih. Kalau dibalas akhirnya kan cekcok pak. Maksudnya ya udah sih, udah lu di situ udah diem aja. Soalnya kan agak aneh gitu ya. Kita lagi tiba-tiba hening, terus ada suara. Iya, masuk. Siapa sih nggak males begitu? Iya. Kan? Gue aja dari tadi ini udah kesel banget nih. Yang mana? Tapi gue tertarik nih bang tentang yang tadi lu bilang di pintu yang kamar itu ya kan, katanya kan ada yang ngegaruk gitu ya. Iya. Nah dari lu atau keluarga lu ini tuh sempat ada yang ngeliat sosoknya nggak sih? Enggak, tapi adik gue juga sempat merasakan apa yang gue rasakan. Adik gue lebih sensitif dari gue. Dia bisa lihat gitu, sama nyokap juga. Kalau kata orang keturunan, nah
adik gue sama nyokap gue jauh lebih sensitif dari gue. Tapi kalau adik gue waktu itu sebelum pengajian rumah ini, dia bilang, "Kot, gue mau tinggal di situ dulu dong, pengen ngerasain semalam, kayaknya seru deh," gitu. Ternyata dia penasaran sama ini pintu. Gitu. Tapi ini tadinya ada pintu nggak sih? Enggak, ini dapur. Enggak, ini dapur sih, ini cuma kayak ruang random gitu. Okay. Untuk naruh alat-alat makan. Meja makan waktu itu gue taruh sini, tapi nggak pernah gue pakai, gue makan di depan. Lu tahu alasannya apa? Iya. Kewajiban sih. Ada meja makan tapi kita makannya di tempat lain. Ada tempat lain ya. Kamar. Iya bener. Wah, lu nggak tahu waktu gue tinggal di sini, kamar gue tuh segala macam udah dapur, ada di situ, makan di situ, segala macam di situ. Hidup gue di kamar, gue jarang di luar emang. Nah nih bang, kan lo ini berarti seseorang yang peka gitu ya. Lumayan Bisa, waktu itu. Pada saat itu lumayan peka lah gitu ya. Nah gimana sih cara lu mensiasati nih biar yang nonton ini juga bisa belajar juga nih dari lu tentang supaya kita nggak takut sama mereka. Bodoh amatin. Bodo amat. Gue sih sederhana ya, maksudnya karena gue jarang ditampakin gitu, jarang. Maksudnya ada pernah mungkin, tapi kalau pernah pun cuma sekilas gitu. Jadi kayak wow gitu, cuma oh oke, udah gitu. Tapi kalau misalnya emang udah merasa sangat terganggu, kalau nggak gue keluar, ya gue tetap di situ, gue bodo amatin, gue pakai headset, gue melakukan sesuatu yang emang mencuri perhatian gue gitu. Jadi gue nggak fokus, gue ngeliat handphone, gue ngeliat laptop, kan gue cuma ngeliat itu, fokus ke sana. Yang pinggir-pinggirnya ya kita abaikan aja gitu. Oke, berarti kita lebih fokus sama apa yang kita kerjain. Iya, udah kerjain aja apa yang lu kerjain, bodo amatin. Berarti gitu. abang bukan tipikal yang suges. Iya. Kadang-kadang sih Iya. juga sih. Oh, kadang-kadang sih anjir, kira-kira tuh enggak. Karena kan kebanyakan kalau orang udah ditampakin sekali tuh ataupun dikasih gangguan-gangguan kayak gitu kan udah seterusnya mereka suges kayak gitu kan. Itu sih gue buang jauh-jauh. Nah, yang penting hidup gue berjalan baik, lu mau ngapain terserah. Gitu. Nah, berarti jadi gue tuh ada tambahan nih bang, Iya. tambahan tentang supaya kita nggak takut sama mereka, karena yang biasanya gue tanamin dalam diri gue itu ya kita lebih sempurna dari mereka gitu, kita lebih mulia dari mereka, yang ya kita nggak perlu takut sama mereka. Gitu. Lu pendekatan religius berarti ya? Gue pendekatan logis. Ya gitu sih, karena ya pada saatnya kan ya Allah akan selalu membantu hambanya gitu. Betul banget. Ya, itu yang selalu gue tanamin ke penonton-penonton di Taman Bijak ini gitu. Dan sekarang dapat tambahan nih dari lu. Berusaha bodo amat. Bodo amat. Ya maksudnya ya lu kayak lagi ngapain, misal lu punya adik masih kecil rese kan, lu bodo amatin juga capek sendiri ya kan? Bener. Malah Iya. sendiri, pergi sendiri dia. Udah, gue pakai cara berpikirnya seperti itu. Setan kalau udah gangguin kita diemin, ya capek sendiri, malah sendiri, ntar cabut sendiri gitu. Tapi selain itu ada nggak nih bang cara lain untuk kita lebih berani lagi gitu sama mereka? Enggak. Gue waktu itu sempet iseng ya style murotal di rumah, kayak waktu gue diganggu sama manusia porselen, itu gue udah bener-bener nggak bisa, gue nggak kuat banget. Ya gue style murotal pakai headset, tidur. Udah gue lupakan, gue tidur gitu. Oke. Nah, Itu cukup membantu pak. Soalnya kan dengar gitu kita tenang. kayak meruqyah diri lah. Iya gitu. Jadi tenang sendiri. Pun nggak niat untuk ruqyah, kita dengar itu tentrem gitu, damai. Jadi kita nggak suges gitu. Kalau misalnya suges kan makin parah. Kalau kita mengalihkan pikiran, ya kayak waktu itu gue dengerin murotal, ya gue merasa lebih nyaman gitu. Setelah kita nyaman kan, kita mau tidur, kita mau melakukan apapun, Iya, tenang. tenang. Iya betul. Nah, tentang si manusia perselen nih, bisa nggak sih bang digambarin sedikit gitu gimana perwujudannya gitu? Mulus, bener-bener mulus. Nggak ada rambut, gue nggak ada muka, gue ingat ada muka, tapi nggak ada ekspresi. Badannya bener-bener putih kayak porselen masih baru, kayak WC masih baru pak, asli. Porselen Putih gitu. Gue nggak ngerti, mungkin itu tetangga gue nggak ngerti itu mungkin siapa. Soalnya di sana emang ada lampu, kan waktu itu ada lampu, itu lo masih bisa lihat di situ ada lampunya putih. Tapi kalau di sana kan enggak. Iya kan? Gue sempat melihat Putihnya beneran gitu, terang sekali gitu kan. Gue ngeliat, gue beradu mata, pikiran gue klik, lah, no, gue balik kanan, gue masuk kamar, gue tutup, setel murotal, pakai headset, gue berusaha tidur, udah. Tapi sosok dia ini tuh lebih ke cewek atau cowok? Gue nggak ngerti itu cewek apa cowok sih. Tapi dia kayak botak gitu. Botak, nggak ada rambut sama sekali, di wajahnya pun nggak ada facial hair, gitu, nggak ada alis, nggak ada bulu mata, nggak ada Jadi janggut. kayak muka rata gitu.
muka rata tapi ada mukanya gimana dong? Nah, lu. Mulus, pokoknya dia mulus buat kalah itu. Tau gak sih kayak orang-orang albino gitu? Oh, Lebih ya. putih dari itu. Iya, lebih putih dari itu dan tapi emang bersih gitu, bikin gak nyaman emang. Tapi itu dia matanya doang sih yang nampak gitu. Matanya beradu pak sama dia. Paling lebih jelas matanya. Iya. Matanya. Mata, hidung, mulutnya kecil ya. Gua nggak merhatiin mulut, tapi gua ngeliat matanya. Kita tahu kalau misalnya ada orang beradu mata sama kita. Nah, iya. walaupun cuma sekilas gua ngeliat lu, oh kita beradu mata. Ah. Enggak, itu gua lock eyes gua sama dia. Gua bener-bener ngeliat mata dia ngeliat mata gua ngeliat fitur dia lagi jongkok nongol ke bawah. Karena lubang itu lumayan besar, gitu. Lu bisa lewat situ jongkok. Iya, gua Gitu. sempat ngeliat. Amazing loh, gue merinding. Gimana Bi? Seru ya rumah gua. Asli. Enak buat tinggal di sini nggak? Enggak makasih. Tapi jujur ya, dari waktu pas gue nginjekin di sini tuh, gue tau kok kayak gue pengen banget dah Pengen apa? Pengen apa? tidur di sini. Pengen tidur di sini? Sok lah. Enggak makasih. Itu cuma suges aja guys. Apa mungkin challenge nih buat viewers? Wah, oh iya nggak apa-apa buat viewer. Mungkin yang sudah tahu tempat ini kangen nggak tidur di Texas? Bener-bener terkenalnya tuh Texas. Yang kenal sama Bang Chandra boleh nih. Kontak aja nih ada di sini. Tapi emang sesering itu waktu tempat yang disebut Texas tuh sesering itu. Ya datang. teman-teman gue datang dan pergi gitu karena pintu nggak pernah gue kunci. Pintu nggak pernah gue kunci. Lu pada mau mampir sok silakan. Gue bukain pintu buat kalian. Mau numpang tidur silakan. Nggak punya uang ngekos pindah ke rumah gue gak usah bayar. Gitu. Jadi teman-teman gue kesini ya kadang-kadang ada yang nginep 2-3 hari waktu gue lagi nyusun tugas akhir. Gue teman-teman angkatan gue yang laki semua tuh tidur di sini. Kita ngerjain tugas kita sama-sama. Selesai pulang gitu. Oke. Lebih ke arah buat nyelesain tugas akhir. Iya, itu jadi di sini ya mau dibilang base camp kedua gitu. Seru di Masih sini. belum. Iya. Tapi kalau dari teman-teman lu sendiri tuh pernah ada yang ada suara siul. Oh iya. Oh iya. Kalau ini baru ayam. Ayam. Iya kalau ini ayam Dari belakang, kota ini di depan. di depan. Begitu. Gitu ya. Asli sih. Nah, lanjut nih Tapi pertanyaan. selain lu nih, dari nyokap lu pribadi itu pernah nggak ngalamin ekstrim gitu waktu pas lu tinggal? Pernah tentu saja ya di belakang kan tempat jemuran sini pojok situ ada pintu entah untuk ruangan apa sama yang bangun gue nggak ngerti di situ suka ada yang nongkrong di situ berarti dia bikin perempuan di jendela situ kemarin kru survei kesini juga sempat ngeliat ada yang ngomong di situ dan gue tahu di situ emang yang mengganggu nyokap gue tuh yang itu emang waktu itu tuh kalau terus di pinggir sana jadi kan rumah gue kanan kiri ada sisa lahan sedikit kan di kanan kirinya tuh ada gitu ada yang itu nyokap gue sih nggak nyaman di sekitar situ tuh ada anak-anak juga yang nggak mau kesini sama sekali. Kenapa tuh? Takut katanya ada serem di situ gitu. Berarti kemungkinan teman-teman lo itu bisa ngelihat gitu ya. Ada teman-teman gue sih nggak terlalu ya karena teman-teman gue ya Texas sarang penjahat pak. Penjahat gue bisa dilihatin nggak bisa dilihatin penjahat lain gitu kan satu keluarga. Satu frekuensi. Iya ya ada lah waktu itu tapi ada cerita nginep di sini rep-repan gitu. Gue juga pernah tidur di sini siang-siang rep-repan gue cuma diketawain doang sama teman-teman gue. Gue tidur, gue berusaha minta bantuan kan ya biasa itu orang yang rep-repan pasti begitu. Gue ngeliat mereka cuma ya ketawa mereka kurang ajar kalian. Orang tuh gimana-mana kalau rep-repan tuh panik ya ini diketawain kurang gitu. ajar mereka bukannya bantuin saya bangunin kah atau apa gitu ya. Ada waktu itu di sini sempat gue tinggal sendiri juga di belakang itu kenalan sama penghuni sini. Wow. Salahnya gue emang gue tinggal sendiri. Waktu itu gue jemput nyokap gue. Jadi, dah ya, gue tinggal dulu ya bentar gitu. Tasan pak. Oh, tasan. Gue agak suges nih. Gitu. Itu katanya
situ ya, itu di atas kusen situ. Itu emang di situ lumayan bikin gak nyaman. Gitu. Jadi kalaupun gua yang tinggal di sini mau ke kamar mandi, gua masuk pintu itu gua langsung balik kiri. Gua nggak mau ngadep kanan. Buat ngindarin kontak mata gitu. Kalau misalnya ada kontak mata males, Pak. Berarti di sini tuh lebih sering menunjukkan ya? Lumayan sih menunjukkan, kalau ke gue nggak terlalu, tapi suka kusil gitu. Tapi kalau buat lokasinya nih Bang, ini kan kita lagi ada di ruang tengah nih. Iya. Ada depan sama belakang. Lokasi yang paling sering mereka munculin eksistensinya itu di sebelah mana? Belakang. Yang di Dapur situ, sekitar sini, sekitar situ, dapur situ, sepanjang ujung sana sampai ke kamar mandi itu paling sering. Gitu. Karena entah ada hubungan atau enggak, di situ ada sumur mati. Ada sumur mati di situ. Dan waktu itu ya gue masak mau buang air mie kan, males ke kamar mandi, gue siram aja ke sumur itu, siram gitu. Sumurnya lumayan dalam, tapi ngebulnya ke atas gitu. Ngebulnya gede juga. Siapa aja nih yang masak di dalam? Ini gue masak mie doang. Tapi kalau di belakang ini Bang, kan yang paling sering eksistensinya ya. Yang paling sering muncul itu sosoknya apa? Yang di sebelah kanan dekat pintu si cewek itu. Oke. Gue nggak ngerti wujudnya gimana, mungkin kalau digambarin kayak kuntilanak. Mungkin. Cuman agak lebih lebar. Lebih lebar. Lebar betul. Baunya lebar. Rambutnya lebih panjang lagi. Yes. Sebetis ya. Gua nggak Hampir nyentuh gelap mata kaki saya di situ. Kalau udah lihat kan bau muka saya. Tapi yang sosok yang kita lagi ceritain itu dia punya muka yang rata. Oh iya, si cewek itu rata mukanya. Rata, makanya kalau misalkan lu sempat ngeliat nih Bang, dia ini rambutnya nutupin mukanya. Yes, hitam soalnya, betul. Iya, itu untuk nutupin muka ratanya dia. Oh gitu, di poni ya, kayak gue nutupin. Iya. Gitu, gue poni. Sama-sama menutupi. Gue antara gue poni, kalau enggak gue pakai topi. Tapi ini gue mau nanya sama lo gitu. Waktu itu gue pernah tertarik untuk pelihara burung hantu. Nah, gue pernah tertarik untuk pelihara burung hantu. Gue bilang sama nyokap, Bu, aku mau pelihara burung hantu. Teman ibu ada nggak yang penghobi burung gitu kan? Kalau gue bilang suka main burung kan serem, gitu. Penghobi burung, gitu. Ada. Oh, tolong dong Bu, aku minta beliin atau cariin burung hantu yang baby, yang chick atau enggak yang masih udah mulai remaja, gitu kan? Oke, gitu. Datang burung hantunya yang dewasa. Itu kepalanya sama telapak tangan gua, gedean kepalanya. Dan itu kayak liar. Nah, waktu itu karena gua belum ngerti ngerawat burung hantu, mati dia. Mati. Gua bingung dong. Mau gua kubur di depan didak gitu, dicor depan. Akhirnya gua tumpuk sama sampah, gua bakar, Pak. Itu burung hantu gua bakar. Asapnya hitam. Baunya tuh bener-bener bau nyengat banget. bau nyengat minta ampun gitu kan, burung hantu kan gue bakar. Nah, abis itu feeling gue langsung kayak di gitu loh, abis ngebakar itu. Aduh, perasaan gue nggak enak nih tiba-tiba. Itu ada pengaruhnya nggak untuk satu tempat atau untuk orang-orang yang ngebakar burung hantu? Mau jawab nih? Enggak, gue nggak tahu sih, gue nggak nyampe situ. Nah, kalau ini sih versi gue pribadi, versi gue yang pernah gue dapat cerita-cerita dari orang, emang kalau si burung hantu ini ataupun burung gagak gitu, itu identik banget sama kehidupan mereka. Iya. Jadi ketika kita berhubungan sama burung hantu itu secara nggak langsung kita juga bisa berhubungan sama mereka. Oh iya. Jadi ketika kita ngebakar burung gagak ataupun burung hantu, itu sama aja kayak kita ngundang mereka untuk istilahnya tuh ngundang makan lah, gitu. Karena gue pernah dapat cerita gitu ya, ada seseorang yang jualan sate gagak di gunung, gitu, dan itu macam-macam tuh Bang yang datang. Yang beli bukan orang. Yang beli bukan orang. Padahal nggak tahu mereka satu burung dara tuh enak. Nah, iya. Burung dara legit banget tuh, parah. Nah gitu sih, itu yang versi yang gue dapat gitu. Iya. Setelah gue sering share sama orang, ya mungkin
kejadian ini sih gua agak flashback dikit ketika lu waktu bakar burung itu ya. Nah lu kan ngerasa kayak dipukul ya, kayak gitu ada ya? perasaan sesuatu yang kalau kita kan kayak ada angin wush gitu enggak, tapi gue cuma perasaan sesuatu yang buruk bakal terjadi gitu. Gue ada feel seperti itu gitu. Nah gue lebih kalau gue flashback pada saat momen itu gue ngelihat banyak sosok yang datang. Ketika lu mau bakar itu sih. Ketika mau bakar itu udah ada yang datang, dan ketika dibakar itu makin rame. Kalau lu bisa ngeliat flashback ke belakang gitu kan, pas gue bakar tuh di sebelah kanannya kan, di pohon itu kan. Iya. Pohon itu Hampir di pojok. ya kan, hampir di pojok ada pohon, soalnya waktu emang di situ. Oh ya oke, berarti nggak salah, soalnya ada cerita-cerita juga di depan itu tuh, di pohon ada, itu lumayan serem. Dan ini ketika gue flashback ini, posisi lu berdiri ini, kalau kita dari rumah sampai ke depan itu, yang apa tembok itu, lu posisinya hampir di tengah. Iya. Gitu. Ya, karena gue mundur. Sebentar gue mundur ke dekat rumah. Iya. Nah, gue lebih ngelihat sosok-sosok ini tuh udah ngelingkerin bakarannya, tapi masih adanya di belakang lo gitu. Oh iya, bersiap gitu. Gitu. Jadi kayak nunggu nunggu dagingnya si burung ini agak matang lah. Oh iya. Baru mereka ngedekat. Iya. Kayak gitu sih. Itu yang gue dapat flashbacknya. Gitu. Oke, menarik ya. Iya, dan lebih banyak sosoknya itu tuh kalau kita bilang ya, ya kita kan orang Indonesia nggak tahu macam-macam jenis makhluk ya. Ya. Kalau hitam tinggi besar berbulu, kita lebih kenal dengan nama genderuwo. Nggak salah bener, di pohon itu. Nah itu yang lebih gue dapat itu. Iya bener. Iya, lebih banyaknya genderuwo itu. Iya. Oh doyan mereka gitu. Karena gimana ya, kalau dari versi yang gue dapat juga pun kalau mereka makan kayak burung gagak ataupun burung hantu, itu kayak menambah energi mereka juga. Oh iya. Makanya abis itu makin nggak enak ya gue di rumah. Nah ditambah, iya, apalagi kalau misalkan mereka bisa ngilangin orang. Oh iya. Iya. Mereka bisa ngilangin orang. Ya contohnya kayak yang banyak pendaki-pendaki yang hilang kayak gitu. Nah, jadi gue waktu di podcast Ramadan gue yang pertama ini bang, pernah dapat pertanyaan kan tentang gimana cara yang makhluk bisa bawa kita mereka. Kalau mereka. Nah, kalau versi gue ini, mereka nariknya tuh sukmanya kita. Jiwa kita yang ditarik. Fisiknya enggak? Fisik enggak. Jadi fisik kita ini tuh diumpetin. Nah, ya, mungkin nggak ketemu itu ya karena mungkin keselip di mana gitu. Jadi nggak ketemu. Makanya gitu. gue pernah baca juga cerita-cerita orang yang hilang di hutan tuh, ketemunya di tebing, ketemunya di air terjun, di pinggir, gitu. pokoknya di pojok-pojok mereka. Diumpet-umpetin lah. Itu diumpetin ceritanya. Oke, menarik. Nah, sukmanya ini kalau di dunia kita tuh istilahnya kayak dimutilasi lah. Oh iya. Kan, dan mereka juga punya pasar gitu kan. Yang terkenal itu di Gunung Lawu sama Merapi kan. Pasar gue itu tuh. Nah, yang paling berharga itu kepala kita. Itu yang bisa benar-benar nambahin energinya tuh gede banget di kepala. Kita binatang pala di sop. bisa jadi pinter gitu. Itu katanya gue nggak ngerti dari sumbernya dari mana makan pala pinter, pala binatang, pala orang sih, bukan pala orang juga ya. Sedangkan binatang aja otaknya nggak pernah dipakai. Gitu. Gitu sih. Iya. Terus ini gue pernah pohonnya kan sekarang udah gak ada pohon yang tadi gue ceritain, pohon Kamboja. Waktu itu gue yang nanam pohon Kamboja. Pantesan tadi tuh gue kayak nyumbu ke Kamboja gitu. Ya memang di situ. Udah gue tebang sama teman-teman. Gue berkali-kali coba gue tebang tuh lagi tebang. Kamboja emang agak susah. Agak susah emang. Gue nanam waktu itu gue sama nyokap pengen ayo bikin halaman kita lebih indah. Nih bibit Kamboja ya. Ini Kamboja. Saya tanam deh kan, cet saya rawat. Wih, tumbuh besar ternyata jadi sarang. Habis itu karena pohon itu mengganggu pemandangan kan karena terlalu besar, gue tebang sama teman-teman gue. Itu ngaruh apa enggak? Sebenarnya tuh kalau misalnya udah jadi tempat singgah, ngaruh. Ngaruh.
biasanya. Oke. Ngaruh nggak menurut lu di sini? Kayak Gue balik tanya jawabnya sekarang gue yang nanya. kayak misalnya tuh ular nih tinggal di hutan ya kan. Nah hutannya tuh ditebas abis gitu kan dia kehilangan habitat gitu. Gimana caranya supaya dia bisa survive? Dia rada rese gitu. Ada rese. Oh iya. Gitu sih. Ular, gue pernah pelihara ular, kabur lo di sini. Dan sekarang tuh ilalangnya gitu-gitu ya kan. Ular habis hujan lagi. habis hujan. Dan dengan pedenya gitu kita Aduh. harus Semoga sih ularnya dimakan tikus ya. Lah, kembali. Gimana? Semoga ularnya dimakan tikus. Kalau enggak, gue nggak tahu kenapa tikus-tikus di rumah ini udah nggak ada lagi. Ya. Coba netizen tahu gimana ini? Gitu. Aduh. Gue masih speechless nih, aduh. Iya, Gimana? makanya tuh. Aduh. Tapi emang yang gue salutin tuh dari keluarga lu Berani sih. berani dan kuat gitu tinggal di sini. Karena emang apa ya? Gue sedikit flashback juga. Itu lu tangan ketiga ya? Sepertinya begitu. Karena ada sebelum ini warga menurut warga sini orangnya rese. Oh, Gitu. Itu anaknya yang dulu tuh punya lahan ini semua komplek ini, dulu yang punya satu orang, nah bapaknya dia. Gitu. Mungkin ini sebelum punya dia anaknya punya bapaknya. oke. Gitu. Dari masih soalnya emang gue kayak ngerasa yang tinggal ini nih energinya agak beda orangnya. Energi orangnya dan apa ya, ketika orang pertama ini tinggal dia juga punya Oh iya. dan ada nih yang tinggal di sini, Oh dia tinggal di sini. ada yang tinggalan di sini, cuma salah satu doang sih. Cuma salah satu, dan cuma emang berasa di gue tuh berasa. Nah, aduh tadi gue mau ngomong apa ya? Berasa dulu. Ayo jangan ke distract atuh. Iya gitu, jadi ketika gue flashback tuh di anak ya mungkin anaknya yang tinggal ya, itu mulai timbul gangguan-gangguan. Oh dari situ. Mulai timbul gangguan-gangguan dan ditambah lagi kata warga rese kan. Ya, Nah betul. mungkin itu yang bikin dia makin gak betah buat tinggal di sini. Tuh. Gua nggak ngerti itu. Yang ditinggal di mana Pak ceritanya? Ada di depan. Oh di depan. Soalnya Bapak lihat di atas pintu itu apa? Ada kertas? Iya. Saya penasaran juga sebetulnya. Soalnya selama saya tinggal di sini Pak, saya nggak pernah lihat itu kertas. Nah, soalnya kalau sosoknya, iya, mungkin, ini. ya mungkin ini Ya, itu yang salah satu kita media bisa. mungkin ya. Mungkin ini salah satu medianya. Cuman kalau untuk sosoknya, gue merasa dia ada di depan rumah. Oh ya. Oke. Ada yang di tengah-tengah yang waktu lo berdiri di pas ngebakar buruan tuh. Oh ya. Sejajar sama pintu nggak sih? Betul sekali, lurus sama pintu. Betul sekali. Itu masih teringat. Sekitar- Karena baunya aja masih ingat gua. 2 meter. Iya pokoknya dekat atap situ. Sekitar 2 meter dari Dekat lantai. ubin 2 coklat meter. itu agak ke depan sedikit, betul. Gitu. Gue sambil lihat sambil makan pisau tuh garukan rumput. Sambil ngeliatin emang bau sialan. Ini gimana nih, perasaan gue nggak enak. Gitu. Nah, sebelum kita tutup nih bang, ada nggak pesan-pesan nih buat penonton juga biar lebih berani sama mereka? Kalau pesan-pesan buat penonton sih dari gua ya, dari pengalaman gua, bodo amatin aja. Gitu, bodo amatin aja. Dia mau nampakin, sok. Dia mau garuk-garuk pintu lu, sok. Dia mau jatuh-jatuhin barang lu, sok, selama bukan barang yang mahal ya. Ya kali TV gua gantung dijatuhin kan. Males juga, itu nggak murah gitu. Tapi selama nggak ngeganggu gua secara langsung, kalau misalnya dari jauh nampakin atau cuma gebrak-gebrak atau mungkin colek-colek sedikit, itu masih sok silakan. Bukan sok gue mempersilahkan untuk ganggu gue, enggak, tapi udah sono cukup gitu. Udah, lu ngapain sini udah. Diemin aja gitu. Karena kalau misalnya makin lu tanggepin, makin kesenangan. Iya, makin kita takut apalagi gitu ya. Iya, gitu. Semakin lu tanggepin, lu ajak ngomong aja kayak ih, udah dong jangan ganggu aku gitu. Itu yang ngasih tanggapan, mereka ngasih tanggapan. Ya kalau misalnya orang ajak lu ngomong, lu diemin, mereka pergi. Benar. Tapi kalau orang lu ajak ngomong,
udah sih jangan gangguin aku gitu. Ngomong lagi, emang kenapa? Emang kamu keganggu? Kan jadi ngobrol. Gitu malah, kan males gitu. Nah jadinya malah udah diemin aja gitu, diemin aja karena ya itu wilayah lu, silahkan dunia lu, ini dunia gua, ini wilayah gua, biar gua urus wilayah gua gitu. Karena mereka yang di sini pun nggak bantu gua untuk beres-beres rumah. Iya benar. Listrik bayar sendiri. Lu di sini numpang gratis lagi, gangguin gue lagi. Nah kan gue tinggal di sini, gue waktu itu cekcok sama tetangga, lu nggak ngelerai, lu nggak nenangin juga, lu masih panas balik ke rumah sini, gitu. Andil lu apa? Gitu kan kalau misal lu nggak mau ngasih andil ke rumah ini, lu mau tinggal, ya udah silakan tinggal aja, gitu. Tapi jangan ngerecokin gue karena lu udah numpang di tempat gue, gitu. Jadi kesimpulannya itu guys, bodo amatin. Bodo amatin. Visi misi hidup bodo amat. Nothing tulus. Iya. Oke bang, jadi gua terima kasih banyak. Siap, makasih banyak. Udah diterima di sini dan udah dibagi ceritanya. Mau sharing-sharing. Ya pokoknya makasih banyak. Iya, gue masih amazed banget gak sih ya? Gue juga terima kasih loh sama kalian. Jadi gue bisa kembali lagi ke sini. Kalau misalnya kalian nggak bilang, bang, kayaknya syuting di tempat lo enak, itu gue nggak bakal kepikiran untuk balik ke sini untuk melihat tempat ini lagi karena gue udah males banget sama tempat ini. Berarti lo gak ada kemungkinan untuk tinggal lagi nih? Ada. Oh, tetap ada. Nengoknya nanti ya. Iya, gitu. Tapi gue kesini kan paling nggak gue bisa membiasakan diri sama apa yang dulu pernah gue hadepin. Jadi gue tahu ada lu, ada lu. Udah pernah. Mungkin gue lupa, gitu kan. Tapi sekarang, oh iya dulu pernah begini ya. Jadi gue tahu gimana cara nanggepinnya, gitu. Gue tahu gimana cara bodo amatinnya. Oke. Tuh. Udah bodo amat sama bodo amat, mampus nggak lu? Dasar setan, setan. Ya sekali lagi gue terima kasih banyak bang atas apa yang udah dikasih tahu ke kita pada malam hari ini, dan buat yang kenal nih sama Bang Chandra. Gak apa-apa. Mau ditempatin lagi nih. Mau ditempatin lagi, Texas dibuka kembali. Texas mau gue open lagi. Grand opening loh. Ntar potong pita. Nah, dan seperti biasanya buat kalian jangan pernah takut sama mereka, karena kayak yang tadi Bang Chandra bilang, kita harus bodo amatin. Dan kata-kata dari gue juga gak pernah gue lupa buat gue ingetin, jangan pernah takut sama mereka karena mereka lebih rendah daripada kita. Bentak aja udah bentak. Iya, apa lu gitu. Gitu. Oke, semoga tayangan ini tuh bermanfaat untuk kalian semua yang nonton, dan semoga suges-suges itu tuh bisa kalian bodo amatin lah kayak gitu. Ya. Pokoknya jangan lupa di subscribe, comment, and like. Jangan lupa tambahin kritik sarannya untuk kita juga, gitu. Biar channel kita terus berkembang gitu. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. See you.
Oke. Ya. Ya. Iya. Gak pulang. Aspal. Balaba. Waktu ya. Taruh ya. Langsung ngeliatin tuh. Mantap juga ya rumah lu, Bang. Gitulah. Selamat datang di Texas.